apa. Smesco itu adalah sebuah BLU. BLU itu singkatan dari Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi bosnya ada dua nih, gitu kan. BLU itu nama resminya kita, nama kerennya Smesco. Nama resminya adalah LLP KUKM. Jadi Lembaga Layanan Promosi Koperasi dan UMKM. Panjang. Ya. Tugasnya untuk promosi lah, ya, promosi UMKM. Oleh karenanya kita memiliki dua fasilitas yang cukup memadai. Satu itu di Gatot Subroto yang dilengkapi dengan convention center dan exhibition, ada towernya juga. Dan satu lagi itu ada Pusdiklat di Cisarua, luasnya 12 hektar, cukup luas juga. Nah, itu juga sekarang kebetulan saya juga baru menjabat, baru 6 bulan sejak Januari, dilantik itu akhir Desember. Jadi ini masa-masa peralihan lah, masih terpotong COVID juga kemarin. Sekarang ini lagi gaspol lagi nih, ya kan, lagi mulai masuk ke masa recovery lagi. Oleh karenanya juga ini tiada hari tanpa webinar dan tiada hari tanpa 2-3 webinar sebetulnya gitu kan. Jadi ya karena kita lagi masa-masa ini kan pandemi ya Pak. Mulai aktivasi lagi. Jadi penting lah supaya ekonomi terus bergerak juga, keseimbangan antara keduanya perlu. Mungkin seperti itu dulu, Smesco. Kalau ada pertanyaan lebih, lanjut silakan. Oke. Mungkin kita pengen tahu lebih lanjut sih Pak, kira-kira tanggapan dari Pak Leo mengenai perkembangan UMKM saat ini tuh, sejauh ini tuh seperti apa sih Pak? Iya, jadi saya juga sering berbincang-bincang dari baik itu di secara privat atau juga dengan ya istilahnya asosiasi, kementerian lain, atau pejabat lain, atau pengusaha. Hampir setiap hari lah kita berkomunikasi ya. Memang UMKM ini kondisinya saat ini ya tentunya yang paling terdampak. Tapi ya pertanyaannya juga sama seperti klasifikasinya, ya kita harus lebih spesifik gitu. Contoh, hari ini kita bicara di depan seller-sellernya Blibli. Kemungkinan besar pertanyaan atau kebutuhan atau impact yang mereka rasakan berbedalah sama yang punya warung, gitu kan. Jadi kita harus clear dulu nih, kita bicara mengenai siapa, gitu kan. Bicara UMKM, itu ada 64 juta UMKM. Ya mungkin yang menonton sekarang itu bukan bagian dari itu, gitu kan, bagian dari yang mayoritas di sana. Jadi lebih dari 50 juta itu adanya di ultramikro, gitu kan. Nah, ya saya yakin di sini mungkin bukan ultramikro. Kalau mikro mungkin, kalau kecil pasti, gitu kan. Menengah sangat possible, gitu kan. Jadi ya kita bicaranya tentunya harus sesuai dengan konteks, gitu. Kalau untuk yang ultramikro dan kebanyakan dari mikro juga sebetulnya dalam masa pandemi ini ya sudah jelas ya, mereka harusnya sudah masuk bukan lagi pendampingan atau bukan lagi penyuluhan atau pelatihan, tapi yang mereka butuhkan memang literally adalah bantuan, gitu kan, bantuan dan juga mungkin udah masuk klasifikasinya bansos, bantuan sosial, gitu kan, karena mereka bukan yang dijalankan mungkin bukan bisnis, gitu kan, namanya aja UMKM, tapi sebetulnya dia termasuk dalam golongan ekonomi subsisten yang ya ketahanan ekonominya mungkin hanya seminggu, gitu kan, dibandingkan dengan real business yang mungkin ketahanannya masih ada berbulan-bulan gitu misalnya, atau mungkin kalau misalnya perusahaannya lebih besar lagi bisa bertahan 6 bulan sampai setahun, gitu kan, karena ada namanya stress test tuh, ya kan. Kalau company-company yang besar tuh udah bikin tuh stress test, ya kan, forecast berapa bulan nih kita nih setelah pandemi, gitu kan. Saya yakin di Blibli stress testnya wah cukup ini tuh, cukup panjang tuh. Ya kan, mudah-mudahan. Amin. Smesco juga bikin, gitu kan, misalnya oke, stress test kita bisa sampai berapa, bisa nggak kita mencapai 2021, gitu kan. Nggak usah jauh-jauh lah kita bicara nyampe nggak nih perusahaan kita sampai 2021, gitu kan. Kalau yang di bawah itu mungkin udah nggak berdiskusi mengenai itu lagi. Besok saya makan apa,
gitu kan. Besok saya jualan apa, minggu depan saya bagaimana gitu. Nah yang seperti itu mungkin kita udah nggak bisa lagi bilang, yuk ikut webinar, yuk nonton ini, yuk cobain ini. No, itu udah mesti action langsung, dibantu gitu kan. Nah, untuk yang klasifikasi di atas itu, yang mikro, terutama yang kecil ya, kecil menengah lah ya. Jadi klasifikasi kecil itu kan artinya omsetnya mencapai 4,8 miliar setahun. Itu udah cukup besar sih sebetulnya, ya kan? Kalau yang menengah itu kan sudah sampai 50 miliar setahun. Gitu. Nah, antara yang kecil sama menengah aja kita udah bicara completely different animal gitu kan. Nggak mungkin lah perusahaan yang omsetnya 50 M setahun itu bisa disamakan dengan yang omsetnya cuma 5 M setahun gitu kan. Itu gaya pemimpinannya, gaya ekspansinya, gaya manajemennya, penetration marketnya dan lain sebagainya, sistemnya itu sudah yakin sudah sangat berbeda gitu kan. Nah sekarang kita tapi lebih mirip gitu ya, lebih mirip. Oleh karenanya mungkin saya berasumsi bahwa hari ini yang kita ajak bicara ini di webinar ini adalah yang ya mungkin mikro yang besar, kecil, kebanyakan gitu kan. Bahkan beberapa mungkin udah menengah. Nah, kalau bicara yang seperti itu, memang yang kejadian yang banyak itu adalah sebetulnya banyak dari mereka yang istilahnya mungkin sangat-sangat terdampak, tapi kemampuan pivotnya juga mungkin lebih tinggi gitu. Ini yang sepertinya menarik untuk kita bisa bicarakan hari ini adalah ya kemampuan pivot dan juga kemampuan dari platform ya istilahnya platform seperti Blibli gitu yang digital platform e-commerce yang mampu menampung aspirasi dan juga ya bentuk pivot baru mereka gitu. Itu tuh menarik gitu karena banyak kan emerging kategori, emerging business gitu kan yang sebelumnya mungkin nggak ada sebelum pandemi ini. Nah itu memberikan harapan juga sih sebetulnya gitu kan, di samping ya semua yang negatif yang sering kita ya mungkin nggak usah dibahas lagi gitu kan, kita udah tahu, kita sudah merasakan gitu kan. Jadi mungkin hari ini ada baiknya kita nggak bicara lagi new normal, tapi kita bicara next normal gitu kan. Jadi kalau new normal mah udah hadir, sudah ada. Right now nih kita sudah di new normal nih, iya kan? Kemarin kita udah, ya mungkin 1 bulan pertama, kita banyak, ya istilahnya di rumah mungkin stres, di nggak kerja, terus ada yang di PHK mungkin, ada yang bisnisnya collapse dan lain sebagainya. Tapi setelah itu, di bulan kedua, kalau if you're a real entrepreneur, itu kita sudah masuk ke mulai masa new normal, recovery gitu kan, menyadari mitigasi, di bulan ketiga sudah mulai sedikit recovery, dan sudah masuk ke new normal. Sekarang, di bulan keempat, seharusnya kita udah bicara mengenai what's next. Gitu kan. Next sekalian about new normal lagi, about next normal sih sebetulnya. Mungkin kita mulai dari situ kali ya. Wah, betul nih Pak. Jadi kita sekarang udah masuk ke fase next normal. Nah, menurut Pak Leo sendiri nih, seperti apa sih next normal yang tepat yang diadopsi, yang tepat untuk diadopsi oleh pelaku UKM ini, Pak? Ya, jadi next normal ini saya ngebawa realita baru, gitu kan, yang untuk yaitu ya new normal, kemudian business as usual, gitu kan. Nomor satu, yang pasti di keadaan next normal, new normal ya, new normal itu kan nothing is certain kan. Jadi kayak misalnya tren itu terlalu cepat berubah gitu. Kalau dulu tren kita bisa prediksi, gitu kan. Tren itu misalnya dulu ada yang namanya lembaga-lembaga yang mengeluarkan trend forecast, betul nggak? Terus kita purchase trend forecast itu dengan harga yang cukup mahal. Itu ada komitenya menentukan forecast tahun ini gitu misalnya untuk warna, untuk tren dan macam-macam lah ya, termasuk barang-barang FMCG dan lain sebagainya. Itu ada komitenya yang istilahnya menjadi trend forecaster. Kemudian dibeli, dikonsumsi, disepakati, diikuti oleh para bisnis di seluruh dunia. Akhirnya keluarlah barang-barang, gitu kan?
sekarang saya yakin trend forecaster itu ya juga harus transformasi menuju next normal, which is ya mungkin trend forecast dia udah nggak bisa lagi by year. Mungkin ini udah mesti constant by monthly mungkin, ya kan? Nah, yang terpenting di keadaan sekarang mungkin ya, kalau menurut saya sih salah satunya adalah menjaga komunikasi yang konstan dengan target market. Caranya bagaimana? Kalau kalian nggak punya forum, if you don't have the forum to do that, I suggest kalian bikin, gitu kan? Kalian bikin forum di mana you have constant communication sama your audience. Nah, disitulah, basically ini cara lama sih. Ya kayak buka toko kelontong aja gitu kan. Misalnya Bro David datang gitu misalnya, ya kan? Tiap hari nih misalnya datang, udah langganan saya lah misalnya. Terus nanya, oh iya, selamat sore Mas David, hari ini mau beli apa? Gitu kan. Sesimpel itu kan, mau beli apa? Pasti kamu jawab misalnya, oh iya saya nyari, mau beli gula nih, sama mau beli pulpen gitu misalnya, whatever lah. Oh iya, gulanya ada berapa kilo gitu. Oh pulpennya hari ini kosong. Tapi kan I know you need pulpen, iya kan? Mungkin Mas David satu orang, nanti ada yang datang lagi gitu kan. Oh iya, ternyata konsensus saya mesti sourcing pulpen gitu kan. Ini bukan masalah toko palu gada ya, apa yang lu mau gua ada, bukan gitu. Ini masalah do you have the platform gitu kan. Nah, kalau di platform e-commerce itu kan kebaca melalui business intelligence, melalui AI, iya kan? Kalau misalnya ya, yang kecil-kecil nggak punya akses ke BI itu, nggak punya akses ke business intelligence itu, iya kan? Nggak punya data. Nah, caranya diskusi, caranya constant communication. Dari situ bisa menjawab kebutuhan, needs dari customer kalian bi-weekly gitu kan, atau bi-monthly. Yang penting konstan, karena berubah terus. Hari ini dia mau makan ini, minggu depan dia mau makan apa, besok dia nggak mau lagi ini. Nah ini yang bahaya kalau misalnya kita terlalu planning, investmentnya terlalu dalam di sesuatu hal yang mungkin trennya akan berubah dalam waktu yang sangat dekat. Itu salah satu contoh aja lah misalnya keadaan next normal yang sepertinya harus segera disadari oleh semua UMKM. Bagaimanapun caranya ya, maksudnya bentuk forum komunikasinya kan bisa berbeda-beda. Seperti itu, Bro David. Ya, jadi itu salah satu cara yang simple sebenarnya Pak ya, buat teman-teman yang selama ini melakukan bisnis offline di warung gitu misalnya, ya cara mau tahu konsumen pasar sekarang lagi butuhnya apa ya langsung ditanya, interaksi langsung dengan konsumennya, bisa dibilang seperti itu ya Pak. Interaksi langsung. Iya betul. Harus interaksi langsung. Nah berarti next normal ini berarti offline ini tetap akan jalan gitu ya Pak ya, walaupun tetap ada platform online yang menyediakan seperti blibli.com saat ini. Nah, bagaimana nih menurut Pak Leonard agar pendekatan antara offline dan online dalam melakukan usaha, terutama bagi pelaku UKM, itu tetap bisa bersinergi secara bersamaan, Pak? Ya, jadi kemarin bicara sama salah satu teman saya juga, dia ya salah satu grup besar lah, tapi dia juga kebetulan cukup punya interest yang besar di dunia IT gitu kan. Dia bilang ini udah zamannya OMO, jadi online merging with offline gitu kan, bukan lagi O2O ya kan. Kalau dulu kan O2O ya kan, online to offline. No, this is offline merging with online, atau terbalik, online merging with offline. We actually need each other sekarang gitu kan. Udah nggak ada lagi separasi antara dunia digital dengan dunia offline gitu kan. Kenapa masih butuh offline? Nah ini yang mungkin kalau yang tadinya kubu digital banget gitu kan, terus malah sekarang kayak misalnya, tuh kan gue udah bilangin gitu misalnya kan, dari dulu juga go digital gitu kan. Memang the word, ya kata-katanya adalah digitalisasi, betul gitu, tapi itu juga nggak cukup sih gitu kan, it's not enough gitu kan. Buktinya walaupun sekarang istilahnya sekarang ini dengan adanya pandemi ini akselerasi digitalisasi itu meningkat pesat gitu kan, tapi masih banyak, contohnya di pemerintah aja banyak sekali program itu kan tujuannya adalah untuk mendorong ke digitalisasi onboarding gitu kan, onboarding ke digital gitu kan. Which is it's a proof bahwa ya memang masih kecil sekali gitu, maksudnya yang sudah masuk ke online gitu kan. Sisanya
baik itu di dunia perbankan, lain dan sebagainya. Kayak kemarin diskusi sama Gubernur BI gitu kan. Istilahnya kan ini bagaimana mengadopsi supaya orang-orang itu juga bisa menggunakan cashless gitu misalnya. Tapi kan cashless tetap harus ada opening rekening gitu kan. Terus meng-convince konsumen itu untuk buka rekening, itu kan juga harus ada pendekatan gitu kan. Kalau di level yang bawah itu pendekatannya itu juga nggak bisa cuman maksudnya melalui digital gitu. Jadi pendekatannya itu mungkin harus personal atau harus tatap muka gitu kan. Walaupun nanti sisanya dibawa ke ranah digital, tapi satu preliminary action dulu gitu di mana ya mungkin harus ada physical connection-nya dulu gitu kan. Ada trust gitu kan, ada presence dan lain sebagainya. Nah, yang hal-hal seperti ini yang kayaknya bahkan saat pandemi dan post gitu kan. Ya mungkin sekarang kalau untuk nominal-nominal yang kecil, mungkin orang beli online nggak pusing lah ya. Barusan saya bicara tadi pagi, betul-betul tadi pagi, saya bicara dengan CEO-nya salah satu merek toilet terkemuka di Indonesia lah. Saya nggak sebut brandnya ya, pasti tahu gitu kan. Tiap hari duduk di situ kok, ya kan. Nah, dia bilang, dia omset sih mungkin terganggu sekali, tapi terselamatkan juga. Karena sebetulnya biar bagaimanapun bisnis mereka seprimer itu ya, maksudnya kan ini bicara bisnis primer ya, seprimer itu tidak bisa tergantikan oleh pembelian digital. Sampai sekarang masih distribusinya masih melalui toko tradisional, cabang-cabang di seluruh Indonesia, dan itu comprise 70% dari total sales mereka. Jadi yang project itu cuma 30%, yang benar-benar digital kecil sekali. Karena kenapa? Karena barang mereka itu butuh instalasi. Jadi biar bagaimanapun setelah beli harus diinstal. Jadi butuh installer. Installernya itu kan offline. Mana ada installernya online. Dan kalau misalnya ya semualah masyarakat Indonesia beli toilet kemudian suruh pasang sendiri, bisa nggak? Nggak mungkin. Gitu kan. Nah, ini hal-hal seperti ini yang sepertinya memang masih banyak online merging to offline gitu. Nah, ini yang kayaknya future-nya jadi menarik gitu kan, di mana kita nggak lagi membahas digital business or offline business, kita bicara mengenai ya bisnis gitu kan, bisnis aja gitu. Entrepreneurship ya semuanya harus dilakukan, baik itu digital ataupun offline. Seperti itu. Terima kasih Pak Leo. Mungkin Bro David, kita buka pertanyaan kali ya untuk para seller. Yes, betul. Teman-teman seller yang mau tanya, boleh langsung di kolom chat aja sama Pak Leo nih. Silakan langsung di chat aja. Jangan lupa tulis nama sama nama tokonya dulu, lalu habis itu pertanyaannya apa. Nah, ini kayaknya dari tadi belum ada yang nanti chat, dibacakan ya. sama ini ya, sama ya, nanti kita bacakan sama Pak. Kalian ya. Ya, siap Pak. Ya. Mumpung nih, Pak Leo kan sibuk banget nih. Mumpung ada kesempatan Lumayan. siang ini, yuk yang mau nanya dari teman-teman seller dulu ya, bisa langsung tanya di kolom chat. Atau jangan-jangan Mas Uri, banyak teman-teman seller nih yang udah ketemu sama Pak Leo di beberapa webinar sebelumnya kayaknya. Bisa. Bisa jadi, ya, atau mungkin ada yang ini kali. Nih banyak yang ini ya, XX The Big Start ya. Ada yang alumni The Big Start pertama nggak? Yang udah jadi gitu kan, mungkin bisa say hi. Yang waktu saya jadi juri. Wah, yang kalau gue jadi juri lagi, juara 1 lagi loh. Ntar lagi ada nih Pak, kita mau bikin versi gitu ya? digitalnya kan, pasti nanti versi digital ya? Iya Pak, nanti kita yang libatkan mau jadi pasti. juara 1 mesti jadi ini mentornya mesti gue. Mentornya mesti keras. Ada satu pertanyaan nih dari Marvin ya, Marvin dari Yes. mau tanya, ada saran nggak untuk penjualan fashion di saat pandemi?
di mana kita tahu mungkin di saat pandemi gini, demand atau prioritas orang itu untuk membeli produk fashion kan menurun. Nah, kira-kira ada nggak Pak saran-saran atau nggak insight dari Pak Leo? Ya. Oke, saya justru agak disagree gitu kan. Menurut saya waktu itu konsensus beberapa ya sebulan yang lalu lah. Nah, seperti yang saya bilang, bulan ini belum tentu gitu kan. Memang waktu mall dibuka kemarin ya konsensusnya masih rendah ya, tapi ya itu kita juga sudah cukup mengerti lah apa yang terjadi. Cuman untuk fashion sebetulnya saya juga banyak melihat beberapa merek fashion yang ada di dalam mall itu diserbu masyarakat juga gitu. Jadi istilahnya kalau tadinya protokolnya mungkin tidak protokol COVID, itu akan ya banyak sekali yang berbondong-bondong gitu. Karena istilahnya mereka banyak juga dari masyarakat yang ya contoh nih, ini contoh simpel aja. Waktu kita bekerja gitu kan, ini yang dewasa ya maupun yang sudah punya anak ya. Waktu kita bekerja kan kita banyak kan baju kerja, iya kan? Kemarin kita WFH, baju rumahnya itu kehabisan melulu, gitu kan? Ntar, oh iya celana pendek ternyata saya nggak punya banyak gitu. Misalnya contoh gitu kan? Atau mungkin untuk webinar di rumah, kira-kira kostumnya seperti apa ya, gitu kan? Kalaupun ada occasion nanti untuk keluar di masa-masa new normal, itu pasti pas keluar itu mereka akan effortnya lebih daripada sebelumnya sih. Jadi acara-acara itu akan dijadikan sebuah momen gitu kan, momen di mana ya mereka harus ya quote unquote tampil lah gitu kan. Saya ngeliat nih beberapa anak-anak gaul Jakarta Selatan ya, hipster selatan ini sudah agak-agak old school hipster ya, yang umur-umurnya udah agak tua gitu. Mereka contoh aja, mereka keliling naik motor barengan satu grup gitu kan, ya semua lah pakai masker dan segala macam. Tapi bajunya, attire-nya itu lengkap dan gaya total gitu kan. Nah itu artinya apa? Karena momen riding bareng itu dijadikan the new health gitu kan. Itu kan ada kebutuhan baru. Tahu nggak penjualan sepeda itu spike-nya kayak apa? Iya, nah itu dibeli-beli kemarin jualan sepeda mungkin salah satu kategori growing kategori kali, ya kan? Nah, artinya berarti kan ada tren baru. Berarti fashionnya kan harus mengikuti itu. Nah pertanyaannya, fashion yang kamu jual itu masuk nggak ke growing kategori, gitu? Atau sudah pas kategori? Nah itu yang harus dicermati. Masalah fashionnya, it's not about fashion will always be there. Clothing will always be there, gitu kan? Pertanyaannya kamu masuk ke situ nggak? Itu sih. Ya. Tapi ya benar sih yang disampaikan oleh Pak Leo ya, kayak sebagai contoh nih, waktu pas Ramadan kemarin kita sempat share juga bahwa produk-produk, ya terlepas itu produk fashion atau enggak, tapi produk-produk seperti baju rumah, kaos, celana pendek, ketika menyambut WFH tuh meningkat Pak lumayan sebelum Lebaran. Jadi memang pasti selalu ada celah biar teman-teman saat itu untuk terus ekspor ya Pak, berekspor, berinovasi. Yes. Yang penting bisa WFH fashion itu apa? Yeah. Betul. Karena saya sendiri aja udah berapa ya kemarin selama WFH 3 bulan belanja celana pendek di Blibli. Itu dia makanya kan. Oke, Mas Uri ya, ini mungkin kayaknya belum sekarang ada. Oh iya, belum ada pertanyaan dari teman-teman seller lain. Mas Uri bisa dilanjutkan. Boleh, setelah ini kita langsung lanjut pembicara kedua aja kalau gitu ya, sambil menunggu pertanyaan untuk Pak Leo. Karena nanti kan ada baik. diskusi lagi. Dan juga buat rekan-rekan media, setelah ini kan kita akan ada pembicara kedua, Pak Andreas dari Blibli. Setelah itu nanti akan ada sesi tanya jawab dengan media juga ya. Jadi rekan-rekan media bisa bersiap-siap setelah sesi ini. Baik, untuk berikutnya kami undang Pak Andreas. Om Andreas nih misalnya Om kita. Thank you, Vice President selaku Vice President of Galeri Indonesia dari Blibli. Siang ini juga berkesempatan untuk memaparkan tentang apa aja sih dukungan yang diberikan ya dari Blibli ataupun
perkembangan so far bisnis online dari para pelaku UMKM di Blibli itu seperti apa, dan juga program-program dan fasilitas yang mendukung UMKM untuk berjualan online di Blibli. Monggo waktu dan tempat kami sedia. Baik, terima kasih Bang Uria. Izin Pak Leo, aku ngobrol dulu di sini. Jadi ya, sesuai dengan silakan. Seminarnya berjualan online jadi normal baru pelaku UMKM di Indonesia. Ya, memang terjadi sedikit pergeseran yang bisa kita katakan mau tidak mau jadi quote unquote jadi memaksa orang untuk mulai beralih habitnya pada saat pandemi kemarin itu. Jadi mereka mulai banyak sekali mencari kebutuhannya melalui situs online, demikian juga dengan teman-teman UMKM tentunya ya. Nah, oke, nextnya Mbak Usna, mungkin bisa dicek. Saya akan coba bawakan ini secara singkat aja. Nah, ini tadi udah dikatakan sekitar 64 jutaan yang dikatakan sebagai UMKM-nya Indonesia. Dibagi-bagi lagi menjadi ada ultra mikro, kecil, menengah, dan seterusnya. Tapi memang yang untuk teman-teman UMKM yang masuk ke ranah digital atau online itu masih bisa dikatakan sedikit. Jadi sebetulnya di sini bisa dilihat bahwa peluangnya itu masih besar sekali untuk mencoba kalau memang produknya produk yang memang bisa dijual secara online dari teman-teman UMKM untuk mulai mencoba ya kan. Kemudian tentunya kalau yang sekarang dilakukan adalah mungkin targetnya yang penting sekarang saya jualan itu untuk memenuhi kebutuhan saya. Saya tidak memikirkan ke depannya mau seperti apa, saya berjalan dengan situasi yang ada. Nah, dengan situasi yang seperti ini otomatis berubah kan cara kita berpikir, cara kita berjualan dan seterusnya. Nah, itu yang diharapkan sebetulnya adaptasi ke teknologi atau ke digital itu memungkinkan sebenarnya teman-teman atau pelaku UMKM yang sudah ada di Blibli tentunya ya, itu bisa meningkatkan, mau menjadikan dirinya mungkin menjadi lebih standar industri, bisa lebih inovatif lagi, lebih profesional, dan mungkin juga kita bisa ngobrolin soal ekspor, karena itu juga sudah kita bicarakan sebetulnya selama belum pandemi ini. Bahkan kita sudah mau jalan dengan salah satu lembaga, tapi terpotong semuanya gara-gara pandemi ini. Mudah-mudahan dengan new normal atau next normal tadi yang dibilang Pak Leo, kita bisa teruskan kembali. Nah, kemudian tuduhnya ya jelas semua orang pegang aplikasi, semua orang punya handphone, punya smartphone, bahkan lebih dari satu tentunya. Memang standar-standar awal para pelaku UMKM ataupun mereka yang mulai usahanya itu berjualan yang paling sederhana adalah ngobrol lewat grup ya, lewat grup WA-nya. Itu adalah orang-orang yang dia kenal. Ya, lingkungan-lingkungan yang mungkin dia kenal atau berkenalan baru masuk ke grup yang lain dan seterusnya. Kemudian baru ranah berikutnya mereka sudah makin terkenal, mulai coba-coba lompat masuk ke sosial media di mana dia bisa menjangkau calon-calon customer-nya atau buyer yang lebih banyak lagi, walaupun tidak harus saling mengenal, yang penting follow-follow aja. Tapi di situ tentunya juga masih ada interaksi komunikasi yang cukup intens. Ya, tanya berapa harganya gun, warnanya apa, size-nya ada atau enggak, itu harus rajin-rajin merespon tentunya. Nah, lepas dari situ, kemudian makin besar lagi, makin capek mungkin harus dijawabin satu persatu. Nah, mereka mulai masuk ke ranah-ranah platform-platform e-commerce yang ada. Salah satunya mungkin adalah di Blibli ini, di mana mereka mendapatkan mungkin pendampingan ya dari kita, juga ada pendampingannya. Kemudian mereka mempelajari sistemnya kita, terus mulai berjualan di kita dengan memperhatikan apa yang menjadi aturan main di kita. Next-nya. Nah, ini tadi yang coba saya katakan, bahwa ini yang dilakukan oleh orang Indonesia ya. Setiap hari kita melakukan chatting via sosial media, via aplikasi, kemudian kita nyari-nyari produk ataupun apa yang kita suka di search engine dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, tapi sebenarnya di antara yang kita lakukan sehari-hari itu juga ada potensi kita jualan. Ya kan? Jualan. Bahkan orang yang beli atau mencari produk itu lebih banyak daripada yang jualan sebenarnya. Nah, ini artinya gap-nya ini yang bisa diisi nih sama teman-teman, baik yang mungkin hari ini join pengen tahu caranya jualan di Blibli gimana dan seterusnya. Nah, ini adalah kesempatan melakukan pivoting itu tadi ya. Aku mau coba memasukkan atau produk-produk saya lewat platform e-commerce yang lebih besar sehingga jangkauannya bisa lebih luas dengan berbagai macam mungkin fasilitas yang ditawarkan oleh platform tersebut. Next-nya. Nah,
Nah, ini internet use for SMEs ya, untuk pelaku-pelaku UKM. Nah, ini habit yang terjadi seperti ini, ya, habit yang terjadi di mana mereka teman-teman UMKM itu mulai aktif sekali untuk survive tentunya dari apa yang dia jual. Mereka mulai berjualan dari rumah, ya kan? Kita juga ada program itu membantu mereka berjualan dari rumah. Jadi apapun sekarang dijual, hampir setiap hari kita cek mungkin di Instagram kita ataupun di sosial media kita, ada teman-teman kita yang sudah mulai merubah jadi jualan makanan. Ya, cara pesannya PO-nya gimana dan seterusnya. Ya, kemudian juga ada juga yang dari ride hailing yang menjual seperti itu, seperti yang kita udah tahu ya, seperti GoFood, dan juga ada platform seperti kita ini yang untuk membantu mencari market yang lebih luas lagi. Jadi mereka itu konsumer itu sudah mulai berpikir antara tadinya offline, sekarang online, dan itu digabungkan. Sekarang mereka sudah mulai juga apa-apa biar gampang carinya online, ya kan? Karena ini sangat menghemat waktu dan seterusnya. Next-nya. Next-nya, Bu. Iya. Nah, ini kita sudah berkomitmen sebenarnya sebelum pandemi, kita udah lama, bahkan kita sudah bekerja sama dengan Smesco udah lama, sekitar 5-6 tahun yang lalu sudah mulai. Justru klien pertama kita UMKM adalah Smesco sebetulnya. Tapi berkat dari Smesco itulah kita jadi kenal, jaringan kita jadi meluas ke seluruh Indonesia, dapat undangan manggung sana kemari, ya kan, baik itu dari kementerian, pemerintah provinsi, dari asosiasi, dari komunitas, ya, sehingga kita menyebar sayap kita, baik tidak hanya ada di Jakarta aja, tapi kita juga ada di Bandung, ada di Surabaya, ada di Semarang. Ya, kita sebarkan teman-teman kita untuk membantu perkembangan UMKM yang memang sangat marak saat-saat ini. Ya, nah, kita saat ini sudah bisa dilihat kita ada sekitar 27 ribu pelaku UMKM dengan lebih dari 350.000 produk. Nah, ini mengalami peningkatan di era pandemi ini. Jadi seller-seller yang bergabung itu semakin banyak karena pertumbuhan seller kita itu kemarin kalau kita hitung-hitung ada naiknya sekitar 90% yang jadi seller baru. Nah, jadi seller baru. Belum lagi jualan-jualan dari teman-teman UMKM yang ada keterkaitannya dengan kondisi pandemi saat itu. Ya, terutama buat mereka yang jualan pasti makanan, ya, minuman, kuliner, ya. Kemudian juga mereka yang menjual obat-obatan alternatif atau herbal. Itu naiknya luar biasa, sekitar 6 kali, ya. Yang tadinya yang biasa-biasa berhubung dengan pandemik, ada situasi yang menguntungkan teman-teman UMKM. Begitu. Next-nya. Next, ya. Next. Nah, di kami tentunya kita coba untuk memprioritaskan UMKM. Teman-teman UMKM itu kita kasih kanal tersendiri yang kita sebutkan namanya Galeri Indonesia. Jadi memang untuk semua para pelaku UMKM yang ada atau join di Blibli itu kita taruh di sini. Tujuannya apa? Supaya bisa terlihat berbeda. Oh, ini loh para pelaku UMKM, sehingga teman-teman yang mau join juga lihat, oh seperti ini tampilannya, produk-produk yang ditawarkan seperti apa. Ya memang teman-teman UMKM di Indonesia ini kebanyakan kalau kami keliling hampir dari Sabang sampai Merauke, kita jalan-jalan ke sana ngelihat ketemu dengan teman-teman UMKM di daerah, memang paling banyak nomor satu paling menonjol adalah bisnis kuliner. Ya. Kemudian selanjutnya fashion, home and living, dan seterusnya seperti itu. Itu yang banyak sekali varian-varian produk yang ada di teman-teman UMKM di Indonesia saat ini. Nah, Galeri Indonesia ini yang merupakan wadahnya untuk yang di Blibli bagi teman-teman UMKM yang mau jualan produknya akan kita taruh di sini. Ini diikuti juga nanti lengkap dengan berbagai macam promo yang ada dan seterusnya dan seterusnya. Next-nya. Nah, ini adalah contoh-contohnya aja promo-promo yang ada di kita. Kita bisa melakukan flash sale ada setiap hari, kemudian ada banner dan karusel yang memang bisa kita tempatkan di situ untuk berpromosi, dan ini yang paling baru yang kita jual saat ini dengan kondisi kemarin pemerintah baru meluncurkan yang namanya Bangga Buatan Indonesia 14 Mei kemarin sampai sekarang, dan itu terus berjalan nanti sampai
di akhir tahun ini, kemungkinan juga akan berjalan seterusnya. Jadi kita juga mendukung itu, ya, dengan berbagai macam, ada combo dan wholesale produk, kemudian bisa bikin store voucher dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Nah, di sini adalah fungsinya kita berkomunikasi antara seller dengan para PIC-nya yang ada di Blibli. Untuk teman-teman UMKM itu memang kita adakan pendampingan. Ya, jadi intinya memang yang namanya niatan untuk mau tahu dan belajar mengadopsi sesuatu yang baru, berarti kan harus mau belajar. Itu adalah salah satu yang paling penting supaya nanti ke depannya bisa lancar tentunya. Next. Next ya. Thank you. Nah, ini ada sedikit beberapa fasilitas yang kita berikan. Yang salah satunya seperti yang kita lakukan di siang hari ini, yaitu webinar, ya. Nah, ini lagi terkenal ya webinar karena masa pandemi ini, di mana kita tidak bisa bertemu secara langsung. Kalau tadinya sebelumnya kita selalu bertemu secara langsung di sana, kita selain ngobrolin gimana sih caranya join dan sebagainya, kita juga melakukan pelatihan seperti photoshoot, kemudian kita juga belajar untuk gimana sih cara bikin packaging yang baik, memberikan nama. Nah, itu yang biasa kita berikan pelatihan-pelatihan itu terhadap teman-teman UMKM kalau kita bertemu muka atau bertatap langsung dengan mereka kalau kita lagi pergi atau mendapatkan undangan di beberapa asosiasi atau pemerintah daerah dan sebagainya. Nah, di sini kita punya ada yang namanya merchant care. Nah, merchant care ini adalah yang membantu para seller tentunya untuk berjualan. Artinya keluh kesah ataupun ada ketidakcocokan ataupun ada masalah itu bisa dibantu lewat merchant care. Ya, kemudian di sini ada free photoshoot. Free photoshoot ini artinya buat teman-teman bisa untuk foto gratis lah di kita ya, foto gratis di kita ada studionya. Produknya silahkan dikirim ke kita. Kalau produknya berupa fashion, itu juga nanti akan kita lengkapi juga dengan pakai foto model, dan itu dari kita yang provide, semuanya kita yang menyediakan. Untuk foto produk barang juga pun itu bisa dikirimkan produknya ke Blibli dan kita akan fotokan di studionya kita. Kemudian ada free packaging, di mana ini sangat membantu atau sangat menunjang sekali. Jadi bagi teman-teman pelaku seller atau UMKM yang saat ini mungkin packagingnya belum terlalu baik, mengirim itu bisa minta secara gratis di kita. Pada saat sudah menjadi merchant, sudah mulai berjualan, nah itu bisa order. Nah, ini gunanya apa? Selain untuk berpromosi, tentunya juga memberikan presentasi yang baik terhadap produk yang diterima oleh si customer-nya, seperti itu. Kemudian ada beberapa free shipping yang dilakukan sama kita. Teman-teman bisa lihat sendiri di layar monitor. Ada Blibli Express punya kita sendiri, ada JNE, dan dengan Gojek, dengan Gosennya juga dengan Grab. Seperti itu. Next ya. Klik-klik udah, tinggalkan aja kayak gini. Nah, ini ada beberapa kunci yang kita selalu tekankan sama teman-teman UMKM untuk kalau mereka mau coba belajar, mau coba jualan, apa aja sih yang harus diperhatikan? Tentunya setiap UMKM pasti punya brand image ya. Nanti bintang tamu kita yang akan ngobrol nanti setelah saya itu akan menceritakan lah brand image dia itu sudah berubah sebetulnya. Tadinya nggak itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk di mana dia coba untuk konsisten. Oh, saya menciptakan satu produk ini. Kemudian ternyata saya pengen punya produk yang lebih lagi, yang lebih menarik lagi. Berarti saya nggak bisa pakai yang ini karena nggak akan sesuai. Nah, seperti itu. Jadi dia terus melakukan promosi yang baru lagi. Nah, kemudian adalah foto produk ataupun packaging itu harus menarik. Itu udah pasti. Itu adalah salah satu yang bisa kita bilang mutlak, karena kalau di online yang kita lihat dulu kan adalah produk atau barangnya dulu. Kalau menarik, kemasannya, detail deskripsinya menarik, segala sesuatu yang menarik, wah oke. Kita coba untuk mau beli produknya. Ternyata enak, atau ternyata bagus, atau cocok di tangan customer. Kemungkinan dia akan kembali untuk membeli kembali, pasti ada, repeat buyer. Gitu. Ya. Nah, kalau bisa adalah produk uniqueness dan ada diferensiasinya. Artinya, kalau yang satu produk atau dua produk itu pasti ada yang sama semuanya. Tapi apa yang membedakannya, itu yang perlu diperhatikan. Paling gampang, contohnya, kalau orang Indonesia itu suka pedes ya. Diferensiasinya paling biasanya level pedesnya dari 1 sampai 20 gitu kan. Nah, itu mulai hal seperti itu. Jadi menimbulkan diferensiasi atau rasa-rasa yang baru dan seterusnya untuk makanan. Motif baru, ya kan. Nah, kemudian, ini juga tidak kalah pentingnya, produk stoknya itu harus terjaga.
Jangan sampai orang udah pengen beli, kemudian dia kehabisan. Terus entah mau stoknya lagi kapan. Nah itu yang akhirnya membuat orang aduh enggan ataupun malas lah ke tempat dia, nggak ada melulu barangnya. Padahal mungkin dia lagi sibuk untuk memproduksi ulang dan mungkin jangka waktunya lama dan sebagainya. Tapi nah ini kita harus pikirkan ini. Kita harus pikirkan gimana caranya maintain stok saya supaya selalu bisa available atau tersedia. Fokus on customer satisfaction itu penting banget karena dimanapun juga yang namanya kita jualan online itu tergantung dari kepuasan dari customer. Karena customer yang puas kalau dia rajin ngisi, biasanya customer yang itu biasanya isinya komplain ya. Jarang yang memuji-muji ya, kalau berhasil itu jarang. Tapi komplain itu banyak banget. Nah, at least atau paling tidak jangan sampai terjadi komplain, itu aja. Ya, artinya dengan harapan, artinya produknya kita sudah bisa diterima oleh mereka, mereka juga suka dan seterusnya. Kita harus bisa meminimalisasi komplain tersebut dan yang paling akhir adalah respon kita harus cepat. Kalau tadi di slide saya yang sebelumnya kita ngomong jualan lewat WA, lewat sosial media, itu berarti kan kita harus berhadapan langsung dengan sosial media. Ada yang nanya, kita harus bisa jawab cepat. Ya kan? Supaya orang, ternyata responnya oke. Nah, di kita juga seperti itu sebetulnya, tapi tidak berinteraksi langsung seperti itu ya. Tapi paling tidak kita begitu ada produk yang terjual, kita harus segera buka sistem kita karena kan dapat alertnya, dapat ada produk yang terjual. Nah, itu kita harus respon dan kita juga membatasi respon itu dalam 48 jam harus dijawab, kalau tidak nanti terkena auto cancel. Nah, itu hal-hal yang juga mendisiplinkan kita sebagai seller tentunya ya, supaya kita cepat tanggap karena ini adalah peluang kan, ada yang beli barang, ini ada peluang gitu, siapa tahu dia suka, dia akan kembali lagi atau menceritakan ini ke 1000 temennya, you never know gitu kan. Nah, seperti itu. Next. Nah, ini adalah teman-teman bisa baca sendiri di sini dari owner-owner, mereka semua pemain UMKM, teman-teman. Kalau yang tengah itu adalah memang benar-benar scratch dari nol banget. Kalau tadi yang dibilang sama Mas Leo itu yang ultra mikro, ya itu dia. Sekarang sudah beranjak, saya bisa udah jadi kecil lah, usaha kecil tapi memang udah luar biasa. Ini merupakan contoh-contoh teman-teman kita UMKM yang selama ini ngobrol-ngobrol sama kita dan mereka pengen tahu jualan di Blibli seperti apa, pengen mengembangkan dan seterusnya dan pada kenyataannya mereka cukup berhasil sih, gitu. Next-nya, apa sudah habis? Oke. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Apa yang kita lakukan dalam saat new normal ini sebenarnya banyak sekali yang kita lakukan di kala masa pandemi ini kemarin. Kita banyak sekali mendukung program-program UMKM, penguatan UMKM, apalagi yang didukung oleh pemerintah ya. Yang didukung oleh pemerintah. Dan kita berpartisipasi aktif, demikian juga dengan teman-teman UMKM kita yang sudah bergabung di sini. Kurang lebih seperti itu. Demikian Bang David, Bang Uria, dari saya secara singkat. Terima kasih. Terima kasih Om Ape. Kita langsung ada banyak nih pertanyaan buat Om Ape nih, Mas Uria. Ini sebelum masuk ke sesi dengan media, mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman seller ya. Yes, betul. Sambil kita saya, bukan kan? Ya, ke Om Ape dulu aja. Ini ada pertanyaan dari Ella Sidaun Food. Untuk pendampingan UMKM gimana caranya? Di Blibli kan ada Blibli Big Start, usianya dibatasi tuh sampai 35. Nah, adakah kompetisi startup yang diadakan lagi yang tidak dibatasi usia? Karena kan sebagian UMKM usianya di atas 40. Nah, itu gimana? Nah, ini susah juga saya ngomong. Kenapa sih kita kemarin membatasi usia itu memang ada maksudnya. Artinya memang supaya kita cari talent-talent yang baru itu dan mereka punya dengan ide-ide yang fresh sehingga kita terpaksa harus membatasi secara usianya supaya memang kelihatan nih angkatan yang jualan ini bukan angkatan yang mungkin old school yang memang dia sudah terbiasa berjualan dari dulu dan sudah ngerti seluk-beluknya berjualan seperti apa, tapi kita cari talent-talent baru sebenarnya itu. Tapi sebenarnya di tahun ini kita akan ada lagi
Blibli Big Start-nya itu, tapi versinya aja yang beda. Versinya tuh kita lakukan versinya secara digital. Ya, secara digital kita lagi nyiapin nih segala sesuatunya. Mudah-mudahan pertengahan bulan ini kita sudah bisa launching. Nah, kita juga sama formatnya, teman-teman. Kita coba akan cari sekitar 100 top UMKM yang terkurasi nanti, yang terpilih, dan dia akan mengikuti tentu protokolnya seperti ini ya, karena kita tidak bisa ketemu langsung seperti dulu. Jadi mentoringnya semua lewat webinar seperti ini, cara ngajarnya. Dan nanti akan didukung tentunya sama mentor-mentor yang memang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu ini ada beberapa nih pertanyaan bersama Om Ape terkait pendampingan, mentoring. Ini juga satu nih, mohon dibantu promoin produk aku dong Kak. Nah, mungkin Om Ape bisa share sedikit tentang proses kurasi dan juga pendampingan yang dilakukan di Blibli. Tadi saya juga udah jawab para seller, ya. Ada beberapa yang saya jawab. Memang proses pendampingan itu sebenarnya kalau saya ngomong secara tim UMKM Galeri Indonesia Blibli, itu kan kita ada di beberapa lokasi. Ya, kalau memang sudah menjadi seller UMKM-nya kita, dan sekarang banyak sekali webinar yang kita lakukan, sebetulnya itu salah satu bentuk partisipasi mereka. Kalau mau dapat pendampingan itu kan artinya mau belajar. Nah, sebenarnya dari Bang David ini udah mengeluarkan banyak sekali agenda-agenda acara, webinar yang memang bisa diikuti sama semua, nggak hanya pelaku UMKM sih, semua seller yang ada di Blibli lah sebetulnya. Tapi kalau pendampingan kita lakukan itu sebetulnya lebih kepada cara-cara, pertama yang udah pasti adalah pengenalan sistem di Blibli yang kita pakai seperti apa, itu udah harus fasih di situ. Jadi harus mau belajar. Itu teman-teman kita akan mengajarkan seperti itu. Yang kedua, ya ini termasuk di dalamnya upload produk, ya kan, merespon orderan dan sebagainya. Yang kedua tentunya seperti tadi aku katakan, kita coba kalau misalnya ternyata kalau teman-teman UMKM ini masih malu-malu produknya, fotonya belum bagus, yuk kita ajarkan gimana sih cara pakai foto studio yang sederhana, kita hanya jepret pakai handphone aja hasilnya udah oke. Karena nanti di tempat kita setelah dikirimkan juga akan kita retouch sedikit supaya lebih menarik. Terus tentunya juga untuk UMKM itu ada yang namanya menuliskan kontennya dalam artian deskripsi, spesifikasi juga harus detail. Ini penting. Biasanya orang itu terkadang malas. Supaya nggak banyak pertanyaan tentunya, kita harus berikan. Jadi pendampingan itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang menarik kemarin, kita sebelum pandemi ini kita juga lanjutkan program, tapi yaitu adalah masalah packaging. Ya, kita bantu teman-teman UMKM, tapi kita seleksi ya. Kita seleksi yang sudah proven jualannya di kita kasih packaging, kita yang provide ke mereka, tapi kita tambahin di situ ada QR code-nya. Jadi pada saat barangnya dibeli sama orang dan orang itu tertarik, dia nggak bingung lagi nyari apa itu ya tadi namanya, dia cukup scan QR code-nya, sudah bisa ketemu lagi barangnya, dia bisa beli. Nah itu adalah salah satu cara pendampingan kita, dukung mereka supaya jualannya bisa terkenal di mana-mana. Itu juga. Dan masih banyak lagi sih. Tapi yang tentunya proses komunikasi antara mereka dengan kita itu yang perlu dijaga terus gitu kan. Karena memang ya saya harus mengakui nggak mungkin kita cuma sedikit orangnya, kita harus melayani sekian ribu ya tetap. Tapi kita banyak sekali program-program yang bisa diikuti sama teman-teman itu, promo-promo seperti flash sale, terus promo-promo belum lagi yang kalau nanti yang umum artinya yang ngikutin payung marketing itu biasanya seperti ada Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan macam-macam lainnya, itu pasti kita ajak kok, serta-merta kita ajak. Nah, makanya itu proses aktif berkomunikasi dengan kita, baik itu lewat WA Group, kita juga punya beberapa WA Group, banyak bahkan dengan para seller, itu yang kita utamakan juga. Kira-kira seperti itu pendampingannya. Ya. Nah, tentunya kalau di setiap masing-masing daerah, seperti di Jawa Barat, kita ada tim di Bandung. Nah, itu juga mereka pasti udah kenal lah sama tim kita yang di Bandung yang sudah sering berjualan di sini. Nah, kemudian juga di Semarang juga ada, di Surabaya juga ada, di Jakarta, Jabodetabek, untuk Jabodetabek dan Indonesia Timur sebelumnya kita canangan seperti itu, tapi kondisi seperti ini ya terpaksa kita masih berkutat di Jabodetabek. Gitu Bang David. Siap. Mudah-mudahan menjawab. Cukup menjawab. Ini satu pertanyaan saya, nanti mungkin dari tim-tim dari rekan Blibli yang lain juga bisa bantu ya. Ini saya ada Sungkar dari Sokolate Aceh. Saya baru bergabung di Blibli. Pertanyaan tentang gratis ongkir.
apakah gratis ongkir itu seperti yang pernah saya dengar, kita mendapatkan kupon di toko kita, dan kupon itu dibawakan ke kurir untuk gratis ongkirnya? Apa benar seperti itu? Enggak begitu deh, enggak begitu sama sekali. Absolutely enggak begitu. Itu tahu dari mana ya? Mungkin nanti Iya. kita akan cek ya. Itu dengar dari siapa ya? Enggak seperti itu sistemnya kita. Oke, nanti apa tadi? Sorry. Sokolate Aceh. Sokolate Aceh. Nanti tim kita nanti akan coba cek ke Sokolate Aceh. Nah, Mau dengar dari siapa? Karena itu enggak absolutely bukan begitu. nah. Sekedar tambahan nih, Om Ape, aku boleh coba bantu jawab. Silakan, terima kasih. Buat Pak siapa tadi, Pak Ananda ya. Ananda Mungkin Suka. sudah bergabung jadi seller Blibli, nanti Bapak bisa lihat di Blibli Seller Center. Kita ada beberapa webinar training juga yang bisa diikuti. Nanti kita bakal pelajari di sana free ongkir itu seperti apa. Yang jelas free ongkir di sini bukan menggunakan kupon ya, tapi memang dari seller pada saat mengirimkan barang itu tidak mengeluarkan dana sama sekali. Jadi pada saat masukin harga juga nggak perlu memperhitungkan ongkos kirim, pokoknya semua ongkos kirim itu sudah subsidi dari blibli.com. Jadi seller nggak ada kupon gitu ya Om Ape ya. Iya. Ada kupon. Saya terkejut nih, jangan-jangan ada mau nipu Bapak Nanda ini bahkan. Saya khawatir nih bahkan. Takutnya informasinya salah gitu ya Pak Andreas. Iya, atau ada sesuatu atau yang mau coba-coba aneh-aneh kan seperti Yes, itu. betul. Nanti Pak Ananda bisa cek di Blibli Seller Center aja, bisa daftar buat webinar kita yang tentang pengiriman pesanan, ntar kita belajar lebih dalam lagi deh di sana. Itu Om Muria, aku coba bantu jawab deh. Siap. Terima kasih Bang David. Ada lagi? Atau jatuhnya Mas Frutes? Iya, kayaknya saat ini untuk seller udah itu sih pertanyaan yang masuk. Nanti teman-teman yang memang tadi ada beberapa yang chat Pak Andreas tentang saya belum masuk grupnya, saya belum bergabung sama grup SMI-nya. Tolong itu dicatat bisa, dulu ya. Ya, bisa di Tolong private catat. chat. Ya, boleh. Di private chat ke hostnya juga ada Husna di situ. Nah, nanti bisa private chat nomor handphonenya. Nanti dari timnya Pak Andreas juga sebenarnya beberapa timnya ada di sini. Nanti kita yang akan kumpulkan, kita kasih ke Pak Andreas biar dikolektifkan lagi berdasarkan wilayah. Biasanya nanti kita coba ngobrol. Nanti kita akan coba sambung setelah sesi ini. Yes, untuk betul. menanggapi apa yang jadi permasalahan teman-teman seller. Oke. Terima kasih Pak Andreas. Sama-sama, Bang David, Bang Uria. Ini mungkin Mas David ada ini ya, kita ngobrol sedikit lagi dengan Pak Leo ya rencananya. Yes, tapi saya cek dulu. Pak Leo apakah sudah bisa dinyalakan sudah bergabung. Kembali? Setelah itu baru kita masuk ke sesi dengan media ya. Ada beberapa pertanyaan nih Mas. Oke, Pak Leo. Oke. Mungkin bisa di request unmute dulu ya. Sudah unmute kan nih Pak Leo? Halo Pak Leo. Oh, lagi coba connect mungkin. Jadi setelah kita sesi ngobrol sebentar dengan Pak Leo, kita akan masuk sesi tanya jawab dengan media. Tadi sudah ada pertanyaan yang masuk, nanti akan kami bacakan ya. Betul. Dan buat teman-teman seller juga nanti jika masih ada waktu kita akan bertanya lagi, memberikan kesempatan buat teman-teman bertanya. Nah ini Pak Leo udah bisa dengar suara kita Pak Leo? Sudah. Oke. Baik. Nah Pak, tadi kan dari Pak Andreas udah jelasin sedikit nih mengenai program apa saja yang Blibli berikan untuk mendukung UKM. Nah, gimana nih Pak, kalau dari Smesco, apa saja program dari Smesco yang bisa mendukung pelaku UKM nih Pak, untuk menjalani yang tadi kita sebut normal baru, Baik. next normal, seperti itu Pak. Baik, mungkin boleh tampilkan yang ini presentasi saya. Oke, siap. Sudah Pak. Jadi di Smesco ini memang sekarang kita sudah masuk masa recovery ya. Jadi semua yang kita rencanakan itu Iya. Pak Leo, suaranya terputus. sudah jelas? Oke. Sudah Pak. Oke. Ya. Sorry. Jadi kita masih konsisten di
program kita dari awal itu kita namakan Spark. Jadi Spark itu artinya to ignite, jadi untuk menjadi katalis ya. Karena kita juga bukan organisasi yang besar dalam konteks pemerintah gitu, jadi kita juga tidak memiliki anggaran yang besar, tapi kita mempunyai kewajiban untuk membantu, jadi kita pikir untuk efektifnya kita menjadi katalis. Boleh next? Nah, Smesco program itu, yang tadi barusan, yang halaman kedua. Ya, ini. Jadi kita namakan programnya Spark. Spark itu ada terbagi dalam Spark Track, jadi sebuah apps yang sekarang masih bentuknya web app, tapi nanti kita akan menjadikan dia juga mobile apps untuk membantu UMKM itu kita tracking. Jadi dari mulai registrasi, onboarding, sampai ke survei, sampai ke misalnya partisipasi mereka di event, atau dia membeli sesuatu, atau dia mengikuti event, itu kita bisa monitor. Jadi ini untuk Monef ya, untuk monitor dan evaluasi kegiatan UMKM di Smesco. Nah itu si Spark Track. Nantinya juga bisa untuk notifikasi. Jadi kegiatan-kegiatan kita misalnya ada event baru gitu, kerjasama dengan beli-beli gitu misalnya, atau siapa, itu nanti muncul di Spark Track kalau mereka sudah download nanti ya versi yang mobile-nya. Kemudian kita ada dua fokus utama di Smesco, satu itu kampus, jadi fokus edukasi kita, kedua itu fokus trading komersial kita. Nah, dan juga yang trading itu, yang kampus itu ya cukup inilah ya, cukup standar. Dalam arti ya kita memberikan berbagai macam pelatihan, berbagai macam webinar. Kita juga sudah melaksanakan webinar, lebih dari 50 webinar yang sudah berjalan sejak minggu kedua dimulainya pandemi. Ya pokoknya udah hampir 10 minggu sekarang gitu kan. Kita sudah melaksanakan webinar dengan berbagai macam expert dari mana-mana, topiknya juga variatif sekali, dan semuanya itu bisa dilihat di YouTube channel kita, Smesco Indonesia, dan setiap kali kita webinar juga kita live streaming di Facebook gitu. Nah, itu nanti akan kita migrasi semuanya kegiatan itu ke Spark Campus kita, yang nantinya tentunya akan didukung oleh offline-nya juga. Jadi offline-nya juga akan ada. Nanti saya jelaskan di slide berikut. Tradingnya itu sebuah platform trading, tapi kita justru akan memiliki mitra-mitra seperti Beli-Beli sebagai e-commerce ataupun fintech dan lain sebagainya, yang memiliki fitur-fitur yang jauh lebih lengkap daripada kita. Jadi platform Spark Trade ini bukan e-commerce, tapi adalah platform B2B yang fungsinya lebih ke listing, jadi e-katalog, dan juga untuk link and match, gitu kan, untuk mempertemukan supply dan demand dengan cara yang lebih, kita ingin membentuk sebuah mendapatkan pembiayaan nantinya. Nah, nanti juga kita ada satu program, sebentar lagi kita mau launch, itu yang di Cisarua, itu kita namakan Lokahejo. Lokahejo ini adalah sebuah inisiatif untuk eco farming dan permaculture. Ya, ini sebuah next normal naratif yang kita ingin tampilkan, yang saya rasa juga sangat-sangat relatable dengan kehidupan urban yang sekarang, tapi juga relatable oleh calon-calon local leaders yang ada di daerah. Jadi kita bisa konekkan mereka antara yang local leaders daerah dengan yang urban, supaya nanti pemerataan bisa terjadi. Harapannya begitu. Nah, di ujung kita akan punya ekspor dan import program, gitu kan. Salah satunya namanya itu konvoi produk nasional. Jadi untuk yang ultra mikro dan mikro, rencananya itu kita ingin menginspirasi mereka untuk bergabung. Jadi mengkonsolidasikan diri, baik itu dalam bentuk koperasi ataupun yang lain, sehingga kekuatannya menjadi lebih besar. Barulah kemudian komoditinya juga digabung, manajemennya juga diatur, gitu kan, supaya kemampuan supply untuk ekspor itu meningkat. Kalau kita sendiri-sendiri itu sulit, terutama untuk yang kecil. Tapi kalau kalian bergabung, itu nanti sampai bisa ekspor pun bisa, gitu kan.
Nah, di ujungnya Smesco akan bekerja sama dengan salah satu BUMN, Sarinah, untuk mengerjakan yang paling ujungnya. Jadi Sarinah itu memiliki perusahaan trading, jadi setelah dibina, diinkubasi oleh Smesco, dibantu oleh kementerian, polisinya dibantu dan segala macam, baru kita bekerja sama dengan Sarinah untuk betul-betul ekspor, gitu kan, ke luar negeri. Seperti itu. Jadi ini yang saya tampilkan ini adalah dari hulu sampai ke hilir, gitu kan, program yang kita mau ciptakan di Smesco. Slide berikutnya. Jadi untuk ini ada satu program, ini juga sebentar lagi kita rencana untuk kerjasama dengan Blibli. Jadi ini adalah sebuah gerakan ya, gerakan bagaimana teman-teman, nih mungkin yang sekarang lagi nonton, kalau kalian lebih melek digital, sebaiknya kalian membantu, gitu, membantu teman-teman yang belum melek digital untuk masalah digital marketing. Jadi mereka yang tidak mampu dibantu oleh yang mampu, makanya namanya programnya kakak asuh. Jadi kewajibannya adalah dilatih oleh Smesco dan partner selama durasi tertentu, kemudian setelah dilatih mereka wajib mengadopsi 3 adik asuh, dalam hal ini UMKM yang belum melek digital, dibantu onboarding dan didampingi. Yang kemudian mereka akan ada, tentunya ada ikatan bisnis ya, maksudnya untuk share profit dan lain sebagainya, tapi itu kita di sana, kita tidak ikut campur, itu masalah ranah masing-masing. Nah, program ini kita akan luncurkan dengan multiple platform, jadi ini agnostik, bukan hanya eksklusif dengan satu platform, tapi kita mengajak semua platform untuk mengadopsi semangat kakak asuh ini, supaya yang kecil-kecil itu bisa dibantu oleh new digital marketers yang sebetulnya juga teman-temannya atau rekan-rekannya sendiri. Seperti itu. Nah, ini mulai dari onboarding, kemudian kita lanjut, berikutnya. Nah, ini Lokahejo yang lebih, ini penjelasan lebih jelas saja, ini kita skip aja, next. Kemudian ada penjelasan Lokahejo. Nah, ini Lokahejo sebetulnya kalau dibaca, ya ini cukup panjang, tapi intinya ada 3 kegiatan. Lokatani, Lokasaji, F&B ya, Lokakriya. Jadi kita mau fokus di 3 bidang itu. Dan narasinya masa depan. Masa depan itu maksudnya next normalnya. Jadi misalnya contoh, bagaimana new business emerging, yang home base itu nanti bisa connect dengan urban farmer yang adanya di nggak jauh-jauh lah, Bogor sama Ciawi gitu kan misalnya. Bagaimana caranya? Sampai saat ini aja masih terputus mata rantai itu. Padahal kalau seandainya kalian bisa connect direct gitu kan dengan penghasil sayur gitu misalnya, kalian pengusaha F&B di Jakarta gitu misalnya, home base. Kalau kalian bisa dapat direct source, itu kan HPP kalian akan turun. Kalau HPP kalian turun, artinya nilai jual kalian bisa lebih rendah, tapi marginnya bagus, ya kan? Dan kalian bisa nge-reach lebih banyak market share customer, sehingga ya bisnisnya bisa lebih jalan. Dan ini membantu semuanya, petaninya dibantu, kaliannya terbantu, UMKM-nya, customer-nya juga terbantu. Nah, ini yang kita harus lakukan bersama. Spirit dari Lokahejo adalah itu. Nah, next. Itu nanti kita mau lakukan di bulan Oktober sih. Nah, ini terus, ya. Jadi ini banyak berbagai macam program, ya ada e-brosur, ada kampanye, tadi yang saya bilang, ada kakak asuh, ya, ada yang online. Nah, offline-nya berikutnya. Offline-nya sebentar lagi mulai minggu depan ini ada transformasi secara fisik di Smesco, nggak besar, tapi di lobby itu kita sudah mulai renovasi, akan kita bangun sebuah UMKM call center, kemudian ada help desk UMKM, jadi nanti UMKM bisa datang ke Smesco untuk konsultasi berbagai macam isu, dan kita kerjasama ya dengan para experts di bidangnya masing-masing, dan juga dengan para deputi di Kementerian Koperasi dan UMKM, dan kita juga akan cataloging berbagai macam services yang ada di lintas kementerian dan instansi. Misalnya contoh, saya mau SNI bagaimana ya, gitu kan? Saya mau BPOM bagaimana ya? Nanti harapannya adalah kita bisa direct ke tempat yang tepat,
PIC yang tepat, gitu kan, sehingga UMKM bisa terbantukan dalam masa recovery-nya. Kemudian juga ada business lounge, kita sedang bangun sebuah makerspace untuk R&D dan pelatihan, vokasi di bidang kriya, ada food lab, di mana kita akan ber-R&D juga di bidang pangan, ada studio foto dan video yang bisa disewakan dengan harga yang terjangkau, ada garage, gitu, kita akan melakukan berbagai inovasi untuk future mobility project, jadi kita bicara mengenai misalnya electric vehicle, gitu kan, di develop di Smesco untuk menciptakan UMKM jenis baru, yang nantinya bisa kita sebar pelatihannya itu ke seluruh daerah, gitu misalnya. Dan lain sebagainya. Ini juga saya mau mengajak ada reaktivasi Smesco Food Court. Kalau memang ada yang pemain food court, ada yang ingin berjualan di Smesco, kita sedang merencanakan sebuah program di mana nanti kalau memungkinkan, kalau kita sudah kerjasama fix dengan Cloud Kitchen-nya, itu kalian tinggal datang brand-nya aja. Brand-nya sama produknya aja, jadi produknya semi-finishing, nanti finishingnya oleh Cloud Kitchen, tapi memang tentunya ada potongan-potongan tertentu ya, karena services yang kita render. Jadi tidak repot lagi investmentnya pun, bahkan kalau misalnya bisa dapat kredit KUR dari BNI tanpa agunan, jadi sudah dapat plafon misalnya 50 juta, tapi itu hanya untuk bayar sewanya saja. Nah, hal-hal seperti ini boleh dianggap istilahnya investment awasi yang sedang kita coba lakukan di Smesco, dan masih banyak lagi yang tentunya saya bisa sebutkan satu persatu, tapi apa yang kita lakukan ini di Indonesia, tapi khususnya Jakarta. Halo? Yes, halo Pak Leo. Ya, tadi sempat keputus. Ya, halo, sorry. Ya, maaf. Oke. Iya, begitulah. Mungkin saya pakai video ini kurang ini kali ya. Maaf, saya potong, saya tutup dulu videonya. Sudah selesai sih, Mas. Oke. Terima kasih, Pak Leo. Ya. Nah, terima kasih untuk pemaparan dari Pak Leo. Nah, nanti teman-teman seller masih bisa nanya-nanya lagi ya, karena masih ada sesi pembicara ketiga. Sekarang kita masuk ini ya, Mas David, ke sesi tanya jawab dengan media. Boleh, silakan Mas Uri. Yang mau nanya bisa ke Pak Andreas atau ke Pak Leo. Tadi kebetulan sudah masuk nih untuk Pak Andreas dari Mbak Cindy, katadata.id. Ada, pertanyaan langsung rombongan nih, Pak Ada Andreas. dua ya, pertanyaan panjang. Ada dua pertanyaan, tapi nomornya beranak itu pertanyaannya. Oh, ini saya juga dapat nih dari Mbak Cindy. Bagaimana strategi Blibli untuk menggait UMKM berjualan online? Lalu bagaimana gambaran model bisnis UMKM saat new normal? Kalau boleh di-share, berapa kenaikan transaksi jumlah mitra dan UMKM di Blibli saat ini? Kemudian pertanyaan kedua, menurut Blibli sendiri, seperti apa sih tren belanja ke depannya? Bagaimana cara Blibli bersaing dengan televisi dan juga platform media sosial yang juga menyediakan layanan belanja online? Yang nomor 2 dulu ya, nomor 2 apa ya? Actually sebenarnya kalau itu beda sih sebenarnya, kalau menurut pendapat saya platform sosial media mau itu kan beda ya, sama kita sama platform e-commerce yang seperti itu tuh sangat berbeda sekali sih. Jadi aku rasa nggak bersaing lah kita, karena memang beda lah, appetite yang mereka tuju juga beda. Jadi kalau kita mungkin kita tidak bersaing ya, tapi justru kita melakukan kolaborasi. Saya rasa yang banyak terjadi justru itu, kita juga berkolaborasi dengan pihak sosial media ya kan, dan seterusnya. Kemudian bagaimana strategi Blibli untuk menggait UMKM berjualan online? Nah, ini sebenarnya gampang-gampang susah sih. Jadi ada satu sisi kami dikejar, ada satu sisi kami juga mengejar, ya kan? Nah, biasanya justru kami juga akan ngejar itu teman-teman UMKM, karena banyak sekali mereka hadir di platform sosial media, itu kita cari, kita tanya, ya kan, mau nggak
join dengan kita. Selebihnya tentunya kalau meng-guide teman-teman UKM ini ya dengan bantuan uluran tangan para asosiasi, pemerintah, kementerian itu banyak sekali. Nah itu kita banyak sekali dapat list-nya datang dari situ juga gitu. Gambaran model UKM saat new normal, ya itu tadi Pak Leo juga udah ngomong, saya juga udah ngomong, ya ada yang naik secara penjualan terutama di beberapa kategori tertentu seperti di kuliner, kemudian di obat-obatan herbal itu bagus jualannya, ya. Tapi juga memang ada yang agak sedikit terpuruk. Tapi kondisi sekarang, tapi tetap mereka berjualan karena itu kan kemarin masalah skala prioritas aja kan, karena orang masih panik, orang masih menentukan skala prioritas utamanya adalah ini, tapi sekarang sih udah mulai seperti biasa, saya lihat seperti itu. Kemudian jumlah mitra dan UMKM, kalau mitra Blibli secara the whole ya sekitar 100 ribuan lebih ya, tapi kalau UMKM-nya sekitar 27 ribuan, tadi saya sudah share ya, ada di itu. Kemudian kenaikan transaksi UMKM ya, kenaikan transaksi UMKM-nya ya kalau saya bicara pada saat pandemi ini oke banget, itu sekitar untuk produk yang bisa kita golongkan semacam herbal atau jamu-jamuan itu naik 6 kali. Kemudian untuk produk lokal kesehatan kecantikan itu 4 kali dan local groceries-nya itu juga 4 kali. Ya, jadi itu kemarin pada saat awal pandemi sampai sekarang itu masih lumayan berjalan trennya sampai sekarang. Aku rasa itu Mbak Cindy. Ada satu lagi, Andreas. Oh ya. Kalau dari Pak Andreas ini melihat tren belanja ke depannya tuh kira-kira seperti apa? Kita memasuki new normal. Tren belanja ke depannya. Kalau ngelihat dari data penduduk, 32% itu udah merupakan generasi milenial atau mungkin generasi Y mungkin ya. Harusnya mix antara online dan offline itu udah hal yang lumrah sih. Mereka pasti dua-duanya tetap pasti berjalan lah. Bukan berarti kemudian online akan menghabisi offline, itu juga nggak mungkin juga terjadi sih. Jadi tetaplah orang itu tinggal convenience saja. Kalau saya nggak pengen belanja di luar, saya pengen jalan-jalan, saya keluar cari sambil jalan-jalan lihat-lihat tokonya atau apa. Tapi kalau saya lagi hektik atau saya kerja di kantor atau saya mungkin butuh belanja tapi saya sibuk di kantor, ya kita manfaatkan platform online dengan segala macam program yang mereka punya. Misalnya kayak kalau di kita ada kayak click and collect gitu ya. Aku sibuk nih, tapi ternyata orang di rumah, nanti pulang jangan lupa ya beli ini itu. Udah tuh. Biasanya kalau itu saya carinya secara online, kemudian nanti pada saat saya pulang, jangan lupa. Kalau saya nggak lupa, tapi harusnya nggak lupa. Saya mampir ke toko yang tadi sudah beli, saya tinggal ambil, ya udah bawa pulang selesai. Nah itulah contoh. Jadi semuanya tuh serba mix lah. Ya, jadi click collect itu salah satu memang bagian dari ekosistem Blibli ya, Pak Andreas, di channel betul. Gimana itu memadukan offline dan online, khususnya saat ini yang memang orang sudah mulai beraktivitas, memanfaatkan itu ya maksudnya, Pak. Yes. Betul Mas Arya. Ada lagi mungkin dari teman-teman media yang lain nih, mumpung sudah hadir Pak Andreas dan juga Pak Leo. Leonard ya. Leonard tadi terjawab Pak Leo dong. Pak Leo dong. Itu insight-nya wow luar biasa. lagi tuh. Mungkin Pak Leo tadi sambil nunggu pertanyaan dari media yang lainnya ya, jika masih ada. Kebetulan tadi ada yang mic-nya nggak masuk suaranya. Oke, sudah. Oke. Siap. Ya, Pak Leo, kebetulan ada yang nanyanya private nih ke saya. Nggak tahu, mungkin dia salah chat kali ya. Cuman dia tanya, program yang tadi Pak Leo sampaikan tentang program dari Smesco itu, jadi kita sebagai UMKM tuh cara ikutnya atau bergabungnya gimana Pak? Atau ada grup atau apa gitu Pak? Ya, jadi memang platformnya sendiri akan segera diluncurkan. Jadi nanti semua akan terpusat funnelnya itu, entry point-nya itu dari platform kita. Jadi ya sementara ini mungkin follow dulu www.smesco Indonesia, itu pun juga nanti sebentar lagi mau ganti jadi smesco.id gitu kan. Dari situ atau ikuti Instagram kita dan ikuti perkembangannya, nanti akan kita umumkan kok pasti. Memang ini semuanya proses karena maklum
banyak platformnya itu kita develop sendiri in-house gitu kan. Jadi butuh waktu yang cukup lama lah, timnya kan kecil gitu kan. Jadi ya kita memang inilah paralel aja gitu. Tapi ya sementara ikuti dulu di IG lah. Oke, jadi silakan follow Instagramnya Smesco Indonesia ya Pak ya. Ya, Nanti di tunggu sana tanggal juga- mainnya. Tunggu tanggal mainnya dan banyak aktivitas di Instagramnya sih Banyak, kalau saya banyak, lihat banyak, ya banyak, Pak. banyak. Webinar-webinarnya. Setiap hari postingannya kayaknya webinar tuh Smesco. Makanya ya nggak berhenti itu. Oke, gimana Mas Uri? Apa dari teman-teman media ada yang mau Belum bertanya ada lagi? nih, mungkin kita bisa lanjut. Nanti juga teman-teman media yang masih ingin bertanya bisa, karena sesi setelah ini ada sesi pembicara ketiga. Nanti kita bisa lemparkan ya ketika sesi dengan Mas Rizal itu sudah selesai. Oke, siap. Kita lanjut ke speaker kita yang ketiga nih, kebetulan dari salah satu seller Blibli yang ikut Big Start Indonesia 2019 ya. Pemenang kedua ada Mas Rizal. Halo Mas Rizal. Halo semuanya. Halo Mas David. Halo Pak Oke. Leo. Pak Andrea. Ketemu lagi kita, Pak. Mas Rizal mungkin boleh sekalian kenalan dulu kali ke teman-teman seller atau ke Pak Leo, produknya apa? Oke, selamat sore semuanya. Jadi perkenalkan nama saya Rizal. Saya di sini sebagai mungkin CEO dari Fruitifast ya. Dulu mungkin ketika daftar Blibli bukan Fruitifast, namanya Mango Day. Tapi seiring berjalannya waktu ya kita juga harus berubah ya, dapat masukan-masukan terlebih khusus sih dari acara Blibli Big Star kayak gitu. Nah, jadi produk kita tuh sebenarnya lebih ke produk healthy snack ya. Jadi produk dari olahan buah-buahan yang coba kita keringkan ya seperti lembaran-lembaran tipis gitu. Jadi mungkin kayak seperti nori rumput laut tapi kita dari buah-buahan. Jadi inovasinya mungkin dari situ. Kita tanpa pengawet, tanpa gula. Jadi benar-benar pure dari buah-buahan itu sendiri. Kayak gitu sih, Mas David. Menarik ya, Pak Rizal. Pak Rizal, ini kebetulan kita kan topiknya lagi new normal, next normal, terus online merging with offline. Nah, Mas Rizal nih, tadi kebetulan ada pertanyaan juga dari seller di awal-awal, mungkin nanti Pak Andreas bisa bantu jelasin juga. Ada beberapa seller UKM yang tanya, dan Mas Rizal juga setahu saya dibantu sama Blibli untuk online-nya dibantu dan offline-nya juga dibantu. Nah, gimana nih, Mas Rizal, program apa sih yang dilakukan sama Blibli, sama Fruitifast, sehingga online sama offline itu tetap bisa jalan bareng. Terus habis itu kalau nggak salah bisa masuk ke Blibli Mart ya, karena kebetulan tadi ada seller yang tanya juga gimana caranya produk UKM itu kok bisa masuk ke Blibli Mart sih gitu. Oke, jadi pertama tuh sebenarnya kan bisnis aku tuh mulai dari tahun 2019 awal. Jadi setelah lulus kuliah lanjut karena bisnis ini emang jadi tugas akhir, jadi kita lanjut aja gitu. Lanjut aja bisnisnya. Pertama sih agak bingung, karena penjualannya selama ini masih offline seperti itu. Cuman karena dari bisnis model kita juga, karena produknya termasuk baru di Indonesia, nah kita coba nih pengen ngembangin produk ini ke jangkauan yang luas. Karena kalau pakai sistem offline tuh mungkin pertamanya membutuhkan dana yang cukup besar gitu. Jadi ya nggak kenapa kita coba cari di di media-media online gitu. Nah kemudian sering juga nih ketemu kalau pameran-pameran di daerah Bandung tuh sering ada dari teman-teman Blibli gitu. Jadi kita tuh pertama diajak gitu. Jadi diajak dari Blibli yang di Bandung tuh, Mas mau nggak produknya masukin ke Blibli? Oh kita tertarik ya. Kebetulan kita juga mau ekspansi ke online kan seperti itu. Jadi dari situ tuh kita coba diruntut dan diajarin sih, bahkan sampai kita foto produknya, kemudian dibantu daftarinnya, kemudian sampai ada pecah telur yang jual tuh dari pihak Blibli-nya ngucapin selamat. Jadi kayak wah ini benar-benar dibimbing gitu. Jadi sampai benar-benar kita tuh ya kayak dibantu banget lah, kayak mungkin tadi programnya Smesco kakak asuh gitu masuk juga itu di Blibli gitu. Jadi sejalan gitu dengan kitanya juga. Nah itu sih, terus masuk juga di Blibli Mart lebih ke offline. Kita sebenarnya online kan mulai penjualan karena bisnis Fruitifast ini mungkin lebih banyak di online 60%-nya, karena 40%-nya offline. Jadi 60% kenapa kita bisnis modelnya online, karena balik lagi produk kita yang baru ini perlu jangkauan yang lebih luas, perlu branding knowledge atau perlu diperkenalkan kepada konsumen bahwa produk kita itu apa gitu. Produk kita tuh sebenarnya lebih ke healthy snack yang intinya
termasuk jadi produk-produk yang bisa kayak yang sekarang banyak itu tentang apa ya, healthy snack. Nah, jadi itu sebenarnya kekuatannya di situ. Nah, kemudian ditawarin juga nih dari pihak Blibli juga gitu, mau nggak Mas kalau jualan di Blibli Mart? Wah itu, apalagi Blibli Mart-nya waktu itu baru pertama launching gitu. Jadi pertama launching produk kita juga ada gitu di situ. Penjualannya bagus banget gitu. Ketika awal-awal pun sampai ketika pertama 1 minggu launching tuh bisa sampai berapa persen dari yang kita kasih gitu. Jadi wah Blibli Mart juga walaupun online tetap offline juga tetap kita jalan seperti itu. Oke, wah ini ternyata banyak ya bantuan dari tim Blibli. Pak Andreas mungkin sekalian Pak jawab pertanyaan ada tadi teman seller itu, mungkin kan kalau Mas Rizal nih kebetulan karena dia dibimbing juga terus bisa masuk ke Blibli Mart gitu, terus dibantu juga kadang ada B2B-nya juga tetap jalan, jadi offline dan online-nya tetap jalan. Terus kalau UMKM yang lain apakah punya kesempatan yang sama gitu Pak? Iya, jadi sebetulnya tentu punya kesempatan yang sama, tapi memang waktu itu salah satu yang kita gunakan sebagai alasan kan si Mango Day. Aku selalu ingatnya Mango Day sih kalau sama Mas Rizal ini. Ya, kita pengen buktiin dong, Mas Rizal ini udah menang loh lomba. Dia ngikutin semua tahapan dari nol, segala macam dia di quote unquote kayak dibantai gitu sama para mentor-mentornya. Pasti dia pernah stres juga di situ kan. Ya kan, Sakit, Pak. menang nggak nih? Ternyata menang. Nah, akhirnya kita berpikir juga, kita coba dong. Ini dia udah menang kompetisi, masa nggak hanya sekedar menang terima hadiahnya and then gone, kan nggak mungkin seperti itu. Kita mau buktiin, bener nggak sih kalau tadi Pak Leo bilang yang pemenang benar bisa jualan. Kita coba kita taruh di Blibli Mart punya kita. Ternyata quite proven gitu loh. Ternyata bisa menjual karena memang produknya nih. Aku rasa belum pernah ketemu yang lain-lain yang dia bikin seperti ini. Aku nggak tahu Mas Rizal bawa produk yang bisa ditunjukin nggak di kamera supaya punya gambaran orang itu. Udah ada di belakang. Nanti setelah ini nah mesti dikeliatin isinya karena itu menarik. Itu cuma tipis kayak rumput laut tapi rasanya mangga. Waktu itu Mango Day ya. Saya belum coba rasa yang lain-lain sih sebetulnya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan itu tadi, sebenarnya bisa, tapi memang akan ada proses kurasinya di kita. Kita lihat juga selama ini dia jualan di online-nya udah berapa banyak, ya kan? Dia udah jalan online-nya udah berapa banyak, bisa jualan atau enggak? Karena itu nanti, karena kan yang namanya offline sekali lagi ada keterbatasan secara tempat ya, Bang David ya, keterbatasan secara tempat. Nah itulah salah satu kalau memang masuk ke situ, kemudian sudah makan tempat, kemudian nggak terlalu jalan atau promonya belum terlalu kencang, ya itu akan ya tentunya kita sudah ada aturan yang akan kita kembalikan lah produknya dan seperti itu. Tapi kalau ngomong kesempatan atau kemungkinan pasti bisa. Nah itu tadi kalau memang kenal dengan kita ataupun ada PIC-nya, coba ngobrol lah. Siapa tahu bisa kita bantu untuk masukin karena sekali lagi tempatnya yang terbatas gitu. Oke. Thank you Mas David, Bang David. Ya, semua pasti punya kesempatan yang sama, tinggal kontak business relation PIC-nya Blibli. Lalu nanti kita dari tim Blibli akan kurasi lagi gitu ya Pak Andreas ya. Nah, Mas Rizal ini mumpung ada Pak Leonard nih, katanya ada yang mau ditanyakan ke Pak Leonard, mungkin boleh? Tadi sih pertanyaannya mungkin sedikit banyak terjawab di yang dijelasin sama Pak Leo, tapi sedikit mungkin lebih pertanyaannya. Mungkin kan karena Smesco lebih banyak base di Jakarta, mungkin Jabodetabek. Pertanyaannya, gimana caranya sih dari pihak Smesco ini gapai teman-teman UKM yang di wilayah-wilayah terpencil gitu. Jadi merasa terbantu gitu. Apakah kerjasama dengan pihak Blibli atau dan yang lainnya? Seperti apa gitu, Pak? Ya, ini suara saya udah kedengeran ya? Sudah, Pak. Mas Rizal? Oke. Ya, jadi Smesco itu karena kita bagian dari kementerian, kita memiliki jaringan yang namanya itu PLUT. Nah, PLUT itu adalah singkatan dari Pusat Layanan Usaha Terpadu yang tersebar di berbagai provinsi di daerah. Dan masing-masing PLUT itu memiliki pendamping-pendamping. Memang saat ini kita belum memiliki program yang istilahnya joint program ya dengan para pendamping tersebut, tapi kita sudah terkonek. Jadi kita juga sudah punya jaringan dengan para kepala dinas di masing-masing daerah, provinsi, dan kita akan membentuk suatu program, terutama nantinya untuk yang konvoi produk nasional, ya karena namanya ya udah konvoi produk nasional gitu kan, kita pasti perlu
jaringan tersebut untuk membantu kita. Memang nanti visinya adalah apa yang dibangun di Smesco, bentuk sederhananya itu bisa direplikat di masing-masing plot, seperti itu. Cuman ya memang ini membutuhkan waktu lah ya, proses. Ya semoga dalam waktu dekat, mungkin mulai beberapa bulan ke depan gitu, mungkin di beberapa provinsi akan kita mulai koordinasi dengan lebih intens. Sementara ini memang hubungannya lebih banyak ya kita yang memberikan materi, tapi offline-nya, on ground-nya belum dimulai karena juga ada keterbatasan social distancing dan juga PSBB ya. Seperti itu, Mas Rizal. Oke, terima kasih Pak Leonard, terus Mas Rizal, Pak Andreas. Mungkin Mas Uri gimana? Ada tambahan pertanyaan lagi kah? Karena kalau dari teman-teman seller nih banyak yang tadi nanya teknis, sudah dibantu jawab ya sama teman-teman Blibli, ada dari Blibli University, ada dari teman-teman kategori Galeri Indonesia juga udah bantu jawab. Dari teman-teman ini juga nih, masih ada lagi yang mau nanya nih, mumpung sudah ada 3 narasumber dari yang level udah level dewa semua nih yang hadir 3 hari sore ini. Sebenarnya ada satu pertanyaan nih untuk Pak Leonard, cuman lagi-lagi masuknya ke private ke saya. Cuman pertanyaannya agak sedikit ini Pak, agak sedikit lebih ke pengalaman Bapak nih, nggak apa-apa ya Pak? Nah, ini pertanyaannya sebagai seorang entrepreneur, gimana Pak Leo menghadapi bisnis Pak Leo dalam pandemik ini? Nah, mungkin bisa jadi sharing juga Pak sama teman-teman seller. Ada nggak Pak? Oke Pak, kita set as to unmute dulu. Ya, silakan Pak. Sudah ya. Ya, jadi memang beberapa bisnis yang saya jalanin, walaupun sebetulnya saya sudah nggak di level operasional ya, karena saya harus menjabat di pemerintahan, tapi kan saya masih dapat update beberapa bisnis, baik itu yang keluarga ataupun saya yang pribadi, banyak yang terdampak gitu kan, bahkan ada yang terdampak sekali, mungkin bahkan harus sampai stop sama sekali, atau bahkan harus ya ini udah mulai masuk ke wacana ya harus ditutup, dihentikan. Jadi ya itu bukan terdampak lagi ya, itu sudah inilah, sudah negatif lah istilahnya ya, konotasinya. Ya tapi bukan berarti kemudian kita berhenti berusaha menjadi entrepreneur. Justru kan inilah momen-momen di mana ya your entrepreneur spirit itu harus dijaga dan juga harus dikembangkan gitu kan. Tentunya tidak semua terdampak dan kemudian berakhir atau mengalami penurunan, tapi ada juga yang mengalami peningkatan. Salah satunya yang bekerja sama dengan Blibli, yaitu Bakmi Tiga Marga, gitu kan. Frozen kategori kita meningkat pesat. Tentunya ini juga karena kita ada kerjasama yang baik ya. Nah ini juga salah satu bentuk mungkin ini testimoni lah ya. Ini juga bukan karena Blibli, ini forumnya Blibli gitu, tapi memang betul Blibli itu memberikan perhatian yang lebih kepada para sellernya, tapi kan ini two-way street ya, ini dua arah ya. Ketika kita diberikan support, kitanya juga harus supply dengan baik gitu kan. Tentunya produk yang baik dengan support yang baik akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Nah ini yang sepertinya juga jangan sampai lupa gitu, teman-teman. Ketika memulai sesuatu itu bangunlah fundamental yang benar dulu gitu kan. Sebelum kita masuk ke Frozen, kayaknya kita udah diamond ya Pak ya di sana ya. Ini mungkin Pak Ape yang tahu. Ya kita dalam waktu yang singkat gitu kan bisa masuk ke ini ke istilahnya, nggak tahu tuh istilah di Blibli apa, top seller atau apa, saya nggak ngerti gitu kan, karena saya nggak di operasional. Jarang kebagian Pak, kurang banyak Pak produknya. Produksinya kurang banyak, jarang kebagian. Produksinya kurang banyak, iya makanya. Jadi ya syukurlah gitu bahwa kita masih ada peningkatan di area itu, karena
di area lainnya kan mengalami penurunan, dine-in-nya tutup gitu kan, terus waktu ketika kita reaktivasi beberapa minggu yang lalu juga, seminggu yang lalu, itu juga tidak terlalu ngangkat gitu kan, tapi ya artinya memang kita harus mulai fokus ke what works gitu kan, what still works yang masih ada itu ya kita bekerja keras dan fokus di sana. Ya tentunya ini ya tidak bisa mungkin semua pebisnis itu pasti bisa relate gitu kan dengan keadaan ini. Seperti itu sih. Oke. Ini bisa jadi tips yang menarik nih buat dilakukan sama teman-teman seller sekalian ya. Jadi tetap harus semangat lah intinya gitu. Karena pasti ada yang turun tapi kita tetap cari pasar yang tepat lagi biar ya ini ada satu bisnis lagi yang naik juga. Jadi seperti balik ke materi Pak Leonard tadi yang di awal gitu ya. Gimana Mas Suri? Sudah cukup nih sebenarnya, karena ini juga kayaknya sudah banyak informasi yang diserap oleh teman-teman dan teman-teman media. Ya, nanti kalau teman-teman seller UMKM yang belum bergabung atau sudah bergabung dengan Blibli, kalau ada pertanyaan silahkan di DM ke @blibli.galeriindonesia ya. Itu Instagramnya sudah ada di chatting, nanti akan direspon. Ini Ananda sudah DM, belum ada respon. Iya, mungkin karena tim Galeri Indonesia pada di sini semua nih. Sedang ada acara. Akan direspon secepatnya, tenang. Tenang, akan direspon secepatnya setelah acara ini selesai. Lalu untuk tadi bertanya atau mau tahu program-program Smesco kapan akan jalan dan bergabungnya gimana, silakan follow Instagramnya Smesco Indonesia juga. Ya, nanti kita akan dapat informasi. Ya, jangan lupa follow. Nah, betul, jangan lupa follow karena materinya saya lihat menarik-narik banget tuh untuk webinar-webinar berikutnya. Yeah. Thank you. Dan sekedar informasi juga buat yang belum bergabung dengan Blibli, Mas Uri, saya mau iklan sedikit, silakan kunjungi Blibli Seller Corner, websitenya di blib.li/seller. Ya, nanti akan diketik sama tim Blibli Seller University. Di sana bisa daftar untuk gabung dengan blibli.com dan juga bisa untuk bergabung mengikuti jejaknya Mas Rizal nih, untuk ikut Blibli Big Start Virtual Edition 2020. Yes. Betul. Jadi 2020 sekarang pendaftaran udah dibuka nih, ya, buat yang mau jadi generasi penerusnya Mas Rizal, yang senang banget tuh kayaknya ikut pelatihannya, tapi kali ini memang kita virtual. Silakan daftar di tempat yang sama, blib.li/seller. Di sana teman-teman akan dapat informasi untuk Blibli Big Start Virtual Edition 2020. Sip. Thank you. Thank you banget untuk Terima kasih semuanya. Pak Andreas, Selamat sore. juga buat teman-teman Pak Leo yang hadir hari ini dan juga rekan-rekan media, thank you banget sudah menyempatkan waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kita sampai bertemu di sesi webinar selanjutnya. Ingat-ingat jaga kesehatan, dukung terus produk lokal ya. Yes. Karena lokal nomor satu. Karena lokal nomor satu. Karena Oke. kamu nomor satu. Terima Thank kasih you teman-teman, semuanya. terima Terima kasih kasih. Mas Uri, Terima kasih. Pak Andreas, Pak Thank Leonard, you. dan Mas David. Rizal, dan teman-teman Thank you semuanya. Thank you. Sampai Semangat. jumpa. Ya, sampai jumpa lagi. Semangat.